Bapak Ibu selamat pagi. Oh, bukan cuma Bapak Ibu pagi hari ini, tapi ada adik-adik, ada anak-anak, betul ya? Saya mau coba panggilin siapa yang di sini SD, Sunday School, sekolah minggu. Angkat tangan. Oke, yang SMP. Oke, SMP ya. SMA. Yang dewasa, yang ABG, aku baru gocap. Ya, ABG ya, saya juga ABG nih masuk saya. Oke, kita bersyukur ya. Tadi saya lihat waktu nyanyi, waduh saya nggak nyangka tuh Pak Yohan ya, mana Pak Yohan tadi? Pak Yohan bisa ikut. Waduh ternyata ya diam-diam, kalem-kalem ikutan ya, Pak Rudi dan sebagainya. Indah sekali ya. Kita percaya ada sesuatu yang indah sekali akan terjadi pagi hari ini ketika kita bersama-sama dan membuka hati ya. Amin. Yuk kita berdoa, kita berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami sangat bersyukur buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pagi hari ini. Kami yang dari anak-anak SD sampai kami yang sudah lanjut usia bisa bersama-sama beribadah. Tuhan, kami tahu, kami percaya ini kehendak Tuhan. Kami berdoa Bapak, biarlah sungguh bukan saja kami merasakan kekeluargaan yang kuat pada pagi hari ini, tapi biarlah kami boleh merasakan, mengalami kehadiran Tuhan. Dan Tuhan berjanji, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan, pagi ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Beri kami kesempatan mengalami Tuhan. Sehingga ketika kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pribadi yang dikuatkan daripada Tuhan sendiri. Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara, adik-adik. Ya. Tema kita pagi hari ini adalah awasilah kata-katamu. Ya, sekarang saya mau tanya dulu. Buat yang SD, ya. Nah, saya ngikutin Pendeta Timotius Fu, saya bawa coklat, ya. Siapa yang bisa jawab perintah ini? Pertanyaan ini saya akan kasih hadiah. Oke ya? Gampang kok. Apa perintah yang ke-7 dari 10 perintah Tuhan? Ayo yang SD, angkat tangan siapa yang mau perintah? Oh, saya ngetes doang, ngetes ya. Padahal salah ya. Perintah ke-9. Ayo yang SD angkat tangan tadi. Siapa yang mau coklat? Wah, nggak keren coklat, maunya Pizza Hut ya. Apa perintah ke-9? Ada yang mau tanya? Ada yang mau jawab? Ada? Aduh, tadi di belakang sih ya, yang SD ya. Oke, iya. Kamu. Dia nyontek dia ya. Nggak apa-apa, boleh. Berdiri. Terhadap sesamamu, siapa namamu? Owen. Ya, kita tepuk tangan buat Owen ya. Owen, maju Owen, yuk maju Owen. Saya beneran kok, saya bawa. Nah, buat Owen ya. Yang lansia yang mau juga boleh ya. Thank you ya Owen ya. Thank you ya. Perintah Tuhan yang ke-9 apa saudara? Janganlah bersaksi dusta terhadap sesamamu. Perintah yang ke-5 apa? Nggak tahu juga ya, nggak apa-apa. Hari ini kita bahas perintah Tuhan yang ke-9. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Nah, sekarang pertanyaan buat kita semua. Siapa di sini yang tidak pernah bohong? Angkat tangan. Oke. Siapa yang di sini pernah bohong? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan bohong loh. Kan? Bener kan yang nggak angkat tangan bohong? Siapa yang di sini sering bohong? Oh, pada ngaku ya. Puji Tuhan, ngaku. Bohong itu adalah
satu kebiasaan bagi semua orang. Enggak yang tua, muda maupun anak-anak. Benar enggak yang anak-anak? Ya, ada satu cerita nih. Ada seorang anak kecil namanya Jojo. Nama siapa? Jojo. Nah, Jojo ini anak sekolah minggu yang diajarin Tuhan, diajarin di guru Sunday school-nya jangan bohong. Ya kan? Nah, mama juga Kristen, keluarganya Kristen. Nah, si Jojo itu karena giginya rusak, ya sering bolong, dikasih tahu mamanya nggak boleh makan banyak permen. Satu minggu cuma satu aja, satu biji, dan hari Minggu pulang gereja baru boleh makan. Jojo bilang, iya mami, ya, iya mami katanya. Nah, jadi maminya itu biasa taruh permen tuh di lemari, ya di lemari ada toplesnya. Jadi ketahuan tuh kan kelihatan beningnya permen tuh ada berapa. Nah, setelah berapa minggu maminya tuh ngecek, ya ngecek. Ini kok toples permen baru 4 minggu udah tinggal setengah. Kalau 4 minggu berarti permennya mestinya berapa dimakan? 4, udah setengah. Dia panggil Jojo, Jojo sini. Iya mami, ini kok permennya udah tinggal separuh. Kamu makan ya? Kan aku makan cuma 4 mami. Tapi ini tinggal setengah. Aku gak makan. Mungkin dogi mami. Salahin anjingnya. Ya, ini anak gak ngaku. Ya, ditanya sama maminya gak ngaku, ditanya. Mami marah nih kalau kamu gak jujur. Kamu harus jujur, gak boleh berdusta. Oh, kata maminya. Jujur. Mulailah. Diem, mulai merah, nangis. Iya mami, aku makan. Makan berapa? Banyak mami, katanya. Kenapa kamu gak ngaku tadi? Kenapa kamu gak jujur? Aku takut dimarahin mami. Lain kali gak boleh gitu, walaupun dimarahin tetap harus jujur. Iya mami, aku mau jujur. Baru aja si Jojo bilang mau jujur, tiba-tiba rumah ada teng tong, ada yang ngebel. Si mami lihat, tetangga sebelah yang cerewet. Sekali datang ngomongnya pasti panjang. Bapak sini mbak, panggil si ART-nya. Bapak sini, kasih tahu aku lagi sakit, lagi tidur. Si mbak keluar tuh. Iya bu, nyonya lagi gak enak badan, lagi tidur. Oh gitu, gak apa-apa. Saya cuma mau nganterin ini, kasih tahu nyonya ya, cepat sembuh. Tiba-tiba Jojo lari keluar. Si tante sebelah bilang, Jojo. Mami sakit ya? Enggak. Mami tidur? Enggak. Terus mami ngapain? Lagi nonton drakor. Aduh si mami. Ketika Jojo masuk, dimarahin lagi sama maminya. Kenapa kamu kasih tahu mami lagi nanti nonton drakor? Kan mami bilang aku harus jujur. Nah, saudara, jujur bohong itu tantangan semua orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Termasuk kita orang Kristen. Padahal Tuhan suruh apa? Ini masuk dulu ya. Tuhan suruh kita, perintah yang ke-9, jangan kamu memberi kesaksian dusta atau bohong atau palsu terhadap sesamamu. Nah saudara, teman-temanku, adik-adik, perintah Tuhan ke-9 ini adalah waktu itu prosedur, cara orang-orang dulu melakukan pengadilan. Ya, waktu dulu kalau ada masalah, tahu benar dan enggak tahu benar atau salah, siapa yang benar siapa yang salah, orang itu harus punya saksi. Nah, si saksi ini akan kasih tahu ini benar atau enggak. Nah, orang yang bersaksi kasih tahu benar, misalnya betul enggak dia itu yang pukulin, ya pukulin si Andi misalnya. Nah, ada perlu saksi yang kasih tahu kalau lihat
saya lihat betul atau enggak. Nah, orang yang bersaksi ini itu akan menentukan hukuman atau tidak seseorang. Yang lebih parah lagi, orang yang bersaksi itu akan menentukan seseorang hidup atau mati. Kenapa? Kalau dia bersaksi, betul tuh. Orang itu yang membunuh Andi, dia yang bersaksi itu akan membuat yang salah itu dihukum mati. Gitu. Bahkan pada zaman dulu, orang yang bersaksi itu kalau akhirnya memberikan kesaksian dan membuat yang bersalah itu dihukum mati, yang bersaksi itu yang harus pertama kali melakukan eksekusi. Nah, eksekusi. Jadi misalnya orang itu dihukum mati, maka yang bersaksi itu yang harus ambil batu, yang harus lempar duluan ke orang yang bersalah itu. Makanya ini gawat sekali, penting sekali. Kalau bersaksinya ngawur, maka akan menentukan mati hidupnya seseorang. Nah itu dulu tuh. Ya. Jadi ini kebohongan waktu itu, kebohongan waktu pengadilan. Tapi, ya, next. Gak bisa ini ya. Oke. Tapi Tuhan Yesus beberapa ribu tahun kemudian memperluas makna jangan berdusta, jangan berbohong itu. Ya, kita baca sama-sama ya. Matius 5, 33 sampai 37. Nah, kita ngetes nih kejujuran. Yang di bawah umur 15 baca ayat yang ganjil. Yang di atas umur 15 baca yang genap, oke? Oke ya, jujur ya. Jujur sama umur, oke. Oke. Matius 33, dia di bawah 15, 3, 2, 1. Ayo dong, kompak dong, come on. Brother, ayo. 1, 2, 3. Firmankan. Halo teman-teman muda, di mana suaramu? Oh ya, masih malu-malu ya? Oke, yang kita dewasa, 3, 4, 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah. Sama-sama, yang di bawah 30 tahun deh, kasihan cuma sedikit. Bawah 30 tahun, 3, 2, 1. Maupun... Ya, next. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jika iya, hendaklah, bersama-sama, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita baca lagi ayat 37 ya. Oke, sama-sama, 3 semua, 3, 2, 1. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi dulu Nabi Musa disuruh Tuhan, yang kasih tahu bangsa Israel, perintah Tuhan. Salah satunya jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Tapi berapa ribu kemudian, ya, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus memperluas. Jadi bukan cuma bersaksi, nggak boleh bersaksi dusta di pengadilan, tapi nggak boleh berdusta di dalam segala situasi. Kita lihat ya. Orang percaya pertama-tama dikatakan Tuhan Yesus nggak boleh bersumpah. Siapa di sini pernah sumpah mati? Ada yang pernah ngomong gini? Swear. Nah, anak muda pernah bilang swear. Tuhan bilang nggak boleh loh. Makanya di dalam pengadilan sampai hari ini, kalau ada orang Kristen yang bersaksi, dia nggak bilang istilahnya bersumpah. Bilangnya apa? Janji. Di dalam pernikahan juga suami istri ketika di dalam pernikahan tidak mengatakan ini sumpah suami istri, tapi vow, ya, wedding vow. Janji, ya, janji suami istri. Ya, jadi orang Kristen nggak boleh tuh bersumpah. Bersumpah apa? Demi Tuhan, demi Allah. Ya, demi apa lagi? Demi kepalaku nih, potong kalau nggak percaya. Ada gitu kan, orang Indonesia bilang gitu ya. Itu nggak boleh loh. Karena Tuhan bilang, siapa yang menciptakan kepalamu sehingga kamu berani ngomong gitu? Nggak boleh. Nggak boleh menghina nama Tuhan, menggunakan nama Tuhan dengan sembarang. Nggak boleh tuh. Bersumpah demi apapun. Nggak boleh. Jika iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak.
Kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Artinya apa? Jujur. Tuhan nggak mau kita hidup di dalam kebohongan. Ya, segala bentuk kebohongan itu tidaklah sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi Tuhan mau apa? Kita hidup jujur. Jujur itu apa adanya. Iya, iya, tidak, tidak. Tuhan mau kita berintegritas. Integritas artinya apa? Apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita lakukan. Integritas artinya apa? Apa yang kita katakan sama dengan kenyataan. Kita nggak tutup-tutupin, kita nggak kurangin, kita nggak tambahin. Nggak diem saja. Jika iya, katakan iya. Kita cari aman, diem aja. Banyak orang begitu. Cari aman, diem saja, itu pun tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Sama-sama ulangi. 1, 2, 3. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Amin. Nah, jadi kalau kita mau simpulin ya, kenapa sih Tuhan tuh sangat mau kita hidup jujur? Ngomong apa adanya, jangan berdusta. Pertama, Tuhan mau kita mengikuti teladan daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Allah kita Allah yang benar. Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran. Ya, Tuhan Yesus ngomong yang benar-benar salah-salah. Sekalipun dia harus mati di kayu salib. Karena Yesus harus ngomong. Ketika Tuhan Yesus lihat yang nggak benar, Tuhan Yesus ngomong, kamu ini nggak baik. Ya, ketika Yesus ngomong sama orang Farisi, Tuhan Yesus bilang, kamu ini motivasimu nggak baik. Kamu seperti kuburan yang luarnya putih tapi dalamnya busuk. Tuhan Yesus ngomong, iya, iya, tidak, tidak. Tapi Tuhan Yesus juga Tuhan yang nggak ngomong selalu hal yang maksudnya yang negatif seperti tadi, kamu seperti kuburan. Tapi ketika Tuhan Yesus melihat ada orang yang sedih, Tuhan Yesus ikut menangis. Tuhan Yesus nggak menghakimi perempuan yang Samaria. Aku pun tidak menghakimi engkau, kata Yesus. Nah, ketika kita berkata jujur, kita itu mengikuti teladan daripada Tuhan sendiri. Ya, itu kita ikutin. Karena apa? Kalau kita ini anak Allah, kita mengaku dirinya kita Kristen, berarti muka kita, bukan cuma muka ya, tapi perkataan kita, cara kita ngomong, itu ngikutin teladan Tuhan Yesus. Di sini Bapak Ibu adik-adik semua ya, dulu kata orang lihat muka kita, siapa yang dibilang mirip papa? Mirip papa? Pak Daniel ya, coba lihat sama Pak Yohan. Bro, iya mirip, kacamatanya mirip ya. Yang disebut mirip mama. Ada? Ini yang lain mirip siapa? Yang mirip tetangga, angkat tangan. Tadi pagi saya cerita tuh. Saya punya teman, dia cerita sama saya, dia punya teman satu geng. Terus dari mulai remaja, terus akhirnya sampai udah pada menikah. Nah di antara geng itu teman gengnya ada 2 yang akhirnya dari berteman jadi pacaran terus menikah. Udah menikah melahirkan, ya melahirkan anaknya. Ketika baru lahir nggak kelihatan mukanya kan, nggak kelihatan, lucu. Ketika udah mulai 5 bulan, dilihat teman-teman pada bercanda. Misalnya bapaknya namanya Acong misalnya, Cong, kok anak lu nggak mirip lu, malah mirip si Acun. Oh pada bercanda, oh ketawa gitu ya. Semua ikut ketawa. Ketika anak ini mulai tambah gede, 2 tahun, 3 tahun, kan makin kelihatan tuh. Kok makin mirip? Cun, ketuker kali lu. Ya. Acong ya, Cong, ketuker kali tuh sama Acun katanya. Setelah berapa tahun, baru terbuktilah rahasia. Si Acun selingkuh sama istrinya Acong. Jadi lahirnya si ini nih. Kalau bapak, ibu, saudara, adik-adik mirip adalah anaknya Tuhan. Kalau kita adalah murid Kristus, mestinya kita mirip siapa? Mirip tetangga kah? Mestinya mirip Tuhan. Cara bicara kita mestinya mirip siapa? Mirip Tuhan. Kejujuran kita mestinya mirip siapa? Mirip Tuhan.
Sekarang kalau kita lihat diri kita atau orang sebelah kita mirip siapa? Coba lihat orang sebelah kita mirip siapa? Mirip papa mamanya, mirip Tuhan kah? Mau gak kita nih belajar? Tuhan, aku mau loh. Aku tahu aku gak sempurna, saya juga gak sempurna saudara. Saya sebagai pendeta tuh banyak salahnya. Saya tahu saya salah. Di sini ada istri anak saya, mereka tahu jelek-jeleknya saya. Tapi saya selalu bilang, saya mau belajar. Suamimu ini mau belajar, papamu ini mau belajar. Supaya pas pelan-pelan kita makin mirip Tuhan. Ada amin gak? Ya, sekarang coel kiri kanan, makin mirip Tuhan bilang gitu. Yuk, makin mirip Tuhan gitu. Itu kehendak Tuhan. Ya, makin mirip Tuhan dalam kejujuran. Itu yang pertama, makin mirip. Karena ada DNA ilahi dalam diri kita. Kita pasti makin mirip Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu jujur, jangan berdusta? Karena dengan kata-kata, kita ini punya pilihan untuk menyembuhkan, untuk membangun, atau untuk membunuh, untuk melukai orang. Nah, bagian firman Tuhan yang pertama ini, yang pertama mari ya sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk bangun supaya beroleh kasih karunia. Bagian pertama berkata gini, jangan pakai perkataan kotor, ya. Jangan, kotor itu tidak pantas, kotor itu najis, kotor itu yang jelek, kotor itu yang melukai. Ya, kotor itu sesuatu yang enggak benar. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi standarnya Tuhan tuh bukan cuma jangan berbohong, jangan berdusta, tapi Tuhan suruh berkata jujur, perkataan yang baik. Kita bisa memilih sebenarnya, contohnya istri sama suami, ya siapa di sini duduk sama pasangannya. Jangan ngomong sama istri begini, ketika istri buat salah, ya terus langsung di ngomongin, mata lu kemana? Gitu. Ya kan, langsung ngomong gitu cari ribut kan. Nah kalau perkataan yang baik gimana? Aduh sayang, hati-hati ya. Nah, ya kan. Orang tua ngomong sama anak. Anak pulang bawa ulangan hasilnya jelek. Dapatnya 40 dari 100. Papanya pulang, kamu gimana sih? Bego banget sih. Ini papa dulu juara kelas. Kamu tuh bodoh. Memang dari dulu kamu kayak begitu gak berubah-ubah. Males sih kamu. Anak yang kayak begini akan jadi apa kalau terus-terusan gituin? Lama-lama minder. Lama-lama bodoh. Ya, lama-lama dia nggak mau bawa pulang tuh hasil ulangan, nggak mau kasih bapaknya lihat. Kenapa kayak begitu? Tapi bayangin kalau papanya ketika lihat anaknya dapat 40, ya diomongin apa Pak? Bapak ini yang lihat saya nih, pakai baju hitam. Kalau misalnya Pak dapat 40, kira-kira akan ngomong apa sama anaknya Pak? Anaknya sih kayak pinter ya, ya. Ngomong apa Pak? Kalau berdasarkan firman ini, kira-kira ngomongnya apa Pak? Dapat 40 nih Pak, bisa ceritanya ini bukan sungguhan. Kayak Syaroni, ngikutin berita ya, kayak Syaroni. Anaknya bengong, apa itu Syaroni? Syaroni, ini saya nggak ngomong politik lah ya, nggak usah ya. Kenyataannya anak 40, dapat 40, tapi kan papa bisa bilang, iya, Bapak bisa nanya, kamu gimana rasanya dapat 40? Saya percaya anak yang normal gak akan jawab seneng. Anak yang normal bilang, iya Pak aku sedih. Bayangin anak sedih dimarahin lagi. Anak sedih, oke ya kamu sedih ya, Papa juga ikut sedih. Ya, gak apa-apa, kamu belajar lagi ya. Papa doain biar kamu jadi pinter, kamu bisa ngerti. Nah, bless your children, bless. Kamu bisa. Ya Tuhan akan nolong kamu. Saudara, anak itu kan tumbuh punya kepercayaan diri. Itu yang dimaksud, bukannya membunuh, bukan menghancurkan, tapi membangun, menyembuhkan hati yang luka, hati yang sedih. Alkitab bagian kedua mengatakan gini, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang,
tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bapak Ibu tahu Alkitab katakan kepada kita, kata-kata kita itu bisa menyembuhkan orang loh. Kata-kata kita juga bisa menusuk orang, melukai orang, bahkan sampai membunuh. Mungkin bukan bunuh fisiknya, tapi membunuh potensinya, membunuh harga dirinya, membunuh kepercayaan dirinya. Maka berhati-hatilah waktu kita bicara, terutama bapak-bapak. Kenapa saya ngomong gini? Karena kita kebiasaan. Ya, orang-orang timur tuh kebiasaan. Kita jarang sekali memberikan pujian, memberikan penguatan. Kata-kata yang menguatkan, kenapa kita juga nggak dapetin dari papa kita. Papa kita juga nggak dapetin dari kakek kita. Tapi kita mau belajar sekarang. Kita mau belajar ketika anak mendapatkan sesuatu, kita kasih semangat. Seperti supporter bola ya. Kita kasih semangat, yes, ayo bisa gitu. Nah kita ini papa, mama jadi supporter bagi anak-anak. Itulah yang kehendak Tuhan tuh. Ya, kehendak Tuhan dengan kata-kata kita membangun. Nah, lanjut. Nah, saya mau cerita. Ya, kayaknya ada yang hilang ya. Kayaknya ada yang hilang nih. Ah, ini langkah konkret. Jadi apa yang kita bisa lakukan hari ini? Pertama, mohonkan pertolongan Tuhan dalam menjaga pikiran, hati, dan mulut kita. Kita ini gampang sekali berbuat dosa dan berbohong. Ya, yang di sini dagang, siapa yang dagang? Bapak Ibu yang buka toko dagang. Bos, kurang dong. Nggak bisa, bocuan. Padahal cuannya ada. Bohong kan? Bohong tuh. Lebih baik ngomongin belum dapat. Nah, belum dapat gitu loh. Jangan bilang bocuan, cuannya udah ada, cuma tipis. Bilang belum dapat. Ada pengusaha cerita sama saya. Dia pengusaha mebel. Ketika ada customer datang, pelanggan orang yang mau beli datang, dilihat meja bagus, terus ditanya, "Pak, ini kayaknya lapisannya dari kertas ya?" "Oh, bukan kertas, printed paper." Paper kertas yang di print. Mesti jawabnya apa? Iya kertas, tapi kertasnya lain. Nah gitu loh. Jujur, nih orang yang cerita sama saya udah bertobat sekarang. Dia ngaku tuh ya, dulu cara saya bisnis kayak begitu tuh Pak. Bohong, gak jujur. Tapi sekarang saya anak Tuhan, saya mau mirip sama Tuhan. Saya gak mau lagi kayak gitu. Ya, rezeki datang dari Tuhan. Ya, kalau saya jujur, saya percaya Tuhan akan memberkati, nggak perlu neko-neko, nggak perlu nulis bond, ya kan gitu ya, nulis bond ya beda sama yang kenyataannya, enggak, saya mau belajar benar. Itu yang pertama, mohonkan pertolongan Tuhan Yesus dalam menjaga pikiran kita karena kita nggak mampu. Itulah sebabnya kita butuh Tuhan Yesus bukan cuma supaya kita mati masuk surga, bukan. Supaya kita hidup benar di dunia, ikutin yang Tuhan mau. Supaya kita tiap hari ini mulut kita bisa dijaga sama Tuhan, kita perlu pertolongan Tuhan Yesus. Yang kedua, langkah konkret apa yang kita bisa lakukan? Katakan kebenaran sekalipun ada harga yang harus dibayar. Sama-sama warna merah bacain 1, 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Katakan kebenaran. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya itu datang dari iblis, bapak segala pendusta. Ya, katakan kebenaran. Ngomong, walaupun ada harga yang harus dibayar. Nanti ada resikonya, iya. Tapi itu kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Ya, jangan diam. Banyak orang di dunia dia gak ngomong. Ya, gak ngomong, tidak. Diam aja, cari aman. Itu sama dengan tidak. Sebenarnya iya tapi gak ngomong, gak boleh. Ya Tuhan mau kita memang menghadapi resiko. Tuhan Yesus sendiri menghadapi resiko ketika dia mengatakan kebenaran. Kita ini murid Tuhan. Terus lanjut, jauhkanlah diri dari segala bentuk kebohongan, prasangka buruk, asumsi prematur, gosip, fitnah, hoax. Apalagi sekarang, saudara kalau saudara gak yakin ini berita, video ini benerankah atau dibuat oleh AI, jangan disebarin. Ya, karena kita ikut menyebarkan kebohongan kalau kita enggak tahu. Ya, jangan berbohong, jangan fitnah orang,
jangan berasumsi prematur, baru ini asumsi doang, kita pikir, saya pikir tuh, kan belum tentu yang saya pikir itu memang kenyataan. Ya udah saya pikir langsung kita cerita ke orang-orang lah, jadi gosip. Ya jadi fitnah ujungnya. Saudara, ada seorang ibu ya, seorang ibu yang terkenal di gereja tuh, aduh tukang cerita, tukang gosip, aduh susah sekali gitu ya. Nah satu hari dia gosipin seorang ibu, ya ibu muda yang kelihatan cantik, baik hati, dia gampang bergaul. Wah dia cemburu, dia langsung lihat, dia perhatiin, jangan-jangan dia ini punya dia ini wanita simpenan, apa begitu loh, ya macam-macam. Dia gosipin tuh ke orang-orang, dia sebarin berita itu ke WA teman-temannya. Kalau ketemu sama orang, udah tahu belum? Nah itu yang dilakukan. Dan akhirnya benar, merebaklah berita bahwa dia selingkuh. Padahal yang dia lihat, apa yang dilihat waktu dekat sama satu orang. Ya kenapa ini si ibu yang baik ini lagi tuh sama orang itu dekat. Ya ternyata itu adalah adik angkatnya. Tapi kan dia asumsi, dia nggak tahu kenapa bisa, bukannya suaminya bukan bisa sedekat itu. Dan saya tahu dia nggak punya adik gitu ya, nggak punya adik kandung, berasumsi. Orang jadi ribut. Akhirnya apa yang terjadi, si ibu yang baik hati ini dengar gosip itu, dia samperin nih si ibu penggosip. Dia ngomong, betul nggak? Kamu ini ngomongin saya, kamu ini kasih tahu bahwa orang-orang bahwa saya ini selingkuh. Diam aja, nggak berani jawab kan. Saya mau kasih tahu, itu laki-laki adalah adik angkat saya. Udah kayak adik kandung sendiri dari kecil. Kami akrab dari kecil. Makin diam. Maaf ya, aku nggak tahu. Kenapa nggak tanya? Tanya dulu, cek dulu. Diam. Maaf ya. Si ibu yang baik hati bilang, ya udah, saya maafin kamu lagi. Tapi gini, yuk naik mobil. Si ibu ini ajak si wanita penggosip ini masuk mobil. Terus di dalam mobil dia tulis di sebuah kertas, dia tulis gosip selingkuh. Tulis di atas kertas putih, dia robek-robek sampai kecil. Terus mulai jalan, yuk naik mobil, jalan. Sampai udah di tol, si ibu yang baik hati ini buka, enggak ini mah zaman dulu ya, pencet-cet gitu ya. Dia turun, dia pegang kertas yang udah dirobek itu, dia buka, itu kertas berterbangan. Sekarang dia ngomong, saya maafin ibu, tapi tolong dong ambil lagi kertas yang tadi berterbangan. Nggak bisa dong, ada yang jatuh kemana, ada yang terbang ke mana-mana, nggak bisa. Saya maafin, tapi ibu nggak bisa menarik lagi perkataan ibu, udah kemana-mana. Saudara, itulah bahaya kalau kita berasumsi, kita gosip. Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita hidup jujur. Ya, nah terakhir, next. Ya, nah ini dia. Ini bukan foto saya. Karena saya nggak sejelek ini. Oh, maaf ya. Saya lebih ganteng maksudnya. Ya, jadi ceritanya saya itu pengen suruh AI buatin satu foto tentang seorang pria sama satu orang di sebelahnya di dalam mobil yang lagi panik gitu. Itu kejadian saya, karena saya dulu nggak foto, makanya saya taruh foto saya, suruh dia buat, jadilah begini. Oke. Ceritanya begini, waktu itu, waktu kami di Kanada, kami punya Honda Civic, terus satu waktu kami sekeluarga jalan
terjadi tabrakan beruntun. Duar, kami ketiga. Untung yang belakang truk sempat ngerem, kalau enggak kami kegencet ya. Nah, hasil itu mobil Civic hancur depannya. Kap mobilnya begini, terus mulai keluar cairan-cairan, asap keluar. Wah, kita keluar cepet-cepet. Nah, di situ udahlah mobil udah di write off bilangnya, udah nggak bisa dipakai lagi, udah. Nah, di tengah-tengah kami nggak punya mobil, ada jemaat yang bilang gini, Pak Kris, pakai aja ini mobil. Nah, mobilnya tuh mobil gede, merek Chrysler gitu ya, mobil gede mungkin sebesar Alphard begitu kira-kira tuh, mobil gede gitu ya. Nah, saya kan nggak biasa nih, biasa bawa mobil Civic, sedan, nih bawa mobil gede begitu. Satu waktu saya lagi sama satu pemuda, lagi mau belanja, pakai mobil itu, pergi ke belanja ke mall Chinese. Nah, kalau di Kanada tuh mall Chinese tuh parkirannya aduh sempit banget ya. Ya kalau parkiran, kalau mau bule beda, gede. Ini sempit, aduh susah banget. Nah saya masukin dah pelan-pelan kan gak biasa. Masukin, aman. Setelah selesai belanja, keluar, saya lihat kanan kiri, waktu mundur, nyenggol mobil sebelah. Saya lihat, waduh gawat nih, mobilnya mobil mahal lagi. Aduh, saya lihat kanan kiri, nggak ada CCTV, gitu ya, nggak ada. Tapi sebelahku ada jemaat. Aduh, saya dak-dikduk tuh, saya bergumul. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Jauhkan aku dari pencobaan, Tuhan. Saya tuh mau lari, tau nggak? Di Kanada, kalau sekali kena jebret mobil orang, itu bisa berapa ribu. Aduh, berapa puluh juta. Aduh, saya mikir, aduh gimana. Saya mulai deg-degan tuh. Saya diam dulu. Anak pemuda di sebelah, udah kok, pergi aja kok katanya. Dia, aduh, pergi enggak ada cobaan nih. Dia suruh pergi, ya terjadilah pada menurut kehendak dia, gitu. Bukan kehendak Tuhan. Nah dalam hati saya waktu itu saya bertanya, seandainya sebelahmu nggak ada jemaat, kamu bakal pergi nggak? Wah itu ujian loh. Akhirnya saya bilang sama jemaat ini, kita tunggu dah. Kita tunggu. Saya tunggu sampai yang punya mobil keluar. Waktu keluar dilihat, wow, teriak-teriak istrinya, wow, this is new car, katanya ini mobil baru, wow. Aduh, saya keluar, sorry, saya yang buat. Langsung, kamu gimana sih? Udah saya diem aja, udah jujur dimarahin lagi. Ya itulah konsekuensi kan, katakan kebenaran, apapun harga harus dibayarkan, ngomong kebenaran. Ya udah, akhirnya intinya nanti bawa ke bengkel, dia ambil saya punya kayak KTP, ya, diambil kayak KTP saya, dia pegang sama dia, terus kita janjian ketemu bayar. Akhirnya saya harus bayar. Tapi kita sepakat cari bengkel yang lebih murah, murah-murah $500. Yang biasanya cuma tanya-tanya 1.500. Saya merasa harga diri saya, kejujuran saya lebih berharga daripada $500. Amin ya. Sampai hari ini jemaat ini masih menghormati saya. Gitu. Coba hari itu saya lari. Nah pendeta ngomong doang. Ya kan? Syukur sama Tuhan bukan karena saya mampu. Tapi karena Christ is in me. Tuhan di dalam diriku. Amin saudara. Boleh bilang kiri kanan, Tuhan di dalam dirimu. Nah, karena Tuhan di dalam diri kita, sekarang kita pertanyaan refleksi ya. Sekarang kita coba refleksi diri, apakah saya sering memberi alasan untuk kebohongan yang kecil maupun besar, demi kenyamanan, demi kita terhindar dari masalah. Yang kedua, kita refleksi ya, evaluasi. Apakah kata-kata saya selama ini lebih banyak membangun, menyembuhkan, atau justru menghancurkan atau melukai orang lain? Pertanyaan ketiga, mau nggak sekarang? Mau nggak
Kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau menjadikan kejujuran dan integritas sebagai gaya hidup saya agar Tuhan dimuliakan. Tuhan tolong saya supaya saya jujur. Apa jawab Bapak, Ibu, adik-adik semua? Mari kita berdoa. Pagi ini mari kita mau berespon sama Tuhan. Pemusik, pianis, keyboard boleh main satu lagu lembut. Tuhan mau kita bukan saja mendengar firman, tapi Tuhan mau kita melakukan firman. Siapa di antara kita pagi hari ini dengan jujur sama Tuhan, berkata, Tuhan, Engkau tahu saya pernah gak jujur sama pasanganku, sama istriku, sama suamiku. Yang adik-adik, anak-anak, hari ini Engkau disadarkan Tuhan bicara kepadamu. Kamu sering berbohong, kamu pernah berbohong. Siapa di sini bilang, Tuhan itu saya. Tuhan saya minta ampun Tuhan, saya salah. Yang karyawan, apakah selama ini kita jujur sama bos kita? Kita izin cuti, bilang sakit padahal kita nggak sakit. Kita nggak jujur di dalam bisnis kita. Demi mendapat cuan, kita lakukan, kita katakan hal-hal yang sebenarnya bukan kenyataan. Atau ada orang tua kah di sini yang secara sadar nggak sadar kata-kata kita begitu tajam sampai menusuk melukai pasangan kita atau anak kita. Hari ini kita mendengar firman dan kita mau mohon Tuhan tolong kita supaya kita berubah. Para pimpinan, bos-bos, pemimpin-pemimpin gereja, mari kita cek juga bagaimana kita dalam berkata-kata. Apakah kita sering berprasangka, berasumsi prematur, atau kita ini menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang membangun orang. Mau gak kita bilang, Tuhan ajar saya. Bagi Bapak Ibu, adik-adik semua yang mau mengakui depan Tuhan, mau belajar, kita boleh taruh tangan di atas dada kita, bilang, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Terima kasih Tuhan. Ya. Bapa di surga, ini kami ini orang-orang yang lemah, yang gampang sekali buat dosa, yang gampang sekali mengatakan kebohongan. Seringkali karena kami takut, kami cari aman, karena kadang kami egois Tuhan. Kami mau mendapat keuntungan, kami gak mau rugi Tuhan. Tapi hari ini kami mendengar firman, apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa jujur, kami berintegritas. Tolong kami belajar mengatakan iya untuk iya, mengatakan tidak untuk tidak ya Tuhan. Kami mau belajar meneladani Allah Bapa. Kami mau menjadi sungguh-sungguh murid Kristus, sehingga hidup kami makin lama makin memuliakan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dari yang kami anak-anak ya Tuhan, sampai kami yang sudah lanjut usia, supaya seumur hidup kami bisa benar-benar jalan di dalam jalan Tuhan. Tolonglah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.